Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kangen nggak sih kumpul-kumpul? Sama nih aku juga kangen. Tapi kan kita masih dalam situasi PPKM nih. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa itu PPKM? Jadi PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Di mana dengan PPKM ini akan membantu untuk memberantas virus corona. Selain kita perlu aware dengan virus corona, kita juga harus tahu nih apa itu virus corona. Kita kenalan dulu yuk sama yang namanya virus corona. So let's check it out. Coronavirus disease. Seperti yang kita tahu, kasus global COVID-19 meroket. Lalu bagaimana sih terjadinya transmisi dari virus COVID-19 ini? Transmisi virus COVID-19 dapat terjadi melalui kontak langsung, tidak langsung, serta kontak erat dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi seperti air liur, dan droplet saluran nafas yang keluar saat orang terinfeksi tersebut, batuk, bersin, ataupun berbicara. Transmisi droplet saluran nafas dapat terjadi ketika seorang melakukan kontak erat dalam jarak 1 meter dengan orang yang terinfeksi. Dalam keadaan ini, droplet saluran nafas yang mengandung virus dapat mencapai mulut, hidung, mata pada orang yang rentan dan dapat menimbulkan infeksi. Transmisi kontak tidak langsung dapat terjadi ketika kontak dengan benda ataupun permukaan yang telah terkontaminasi virus COVID-19. Nah, dari video sebelumnya kita semua sudah pada paham ya apa itu PPKM dan Corona. Untuk selanjutnya kita harus mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M. Apa sih teman-teman 5M? 5M adalah protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk memerangi virus COVID-19. M yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Bagaimana cara menerapkan 5M dengan baik dan benar? Kita simak videonya ya. M yang pertama adalah memakai masker. Anjuran dari pemerintah adalah menggunakan masker dengan baik dan benar, yang fungsinya untuk melindungi kita dari debu dan polusi serta partikel-partikel yang lebih kecil. 6 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar menurut WHO. Yang pertama, basahi kedua telapak tangan dengan air mengalir, lalu ambil sabun. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, jari-jari sisi bagian dalam dari kedua tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, gosokkan dengan memutar ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Selain menggunakan masker dan sering mencuci tangan, sebagai perlindungan diri, kita juga harus menjaga jarak satu sama lain minimal 1 meter. Di masa seperti ini, kita tidak bisa menjamin apakah orang yang kita temui terpapar atau tidak. Jadi lebih baik bagi kita untuk menahan diri untuk tidak berkerumun terlebih dahulu. Mengurangi mobilitas. Artinya, kita harus tahan dulu untuk tidak berjalan-jalan ke objek wisata, apalagi keluar kota. Stop, Iva. Kita sama Zoe mau kemana? Kan nggak boleh mudik, lagi PPKM. Iya. Jadi kita balik ke rumah aja ya. Iya, balik ke rumah aja. Terima kasih ya. Kita tidak pernah tahu apakah kita adalah pembawa virus atau bukan. Jadi, jangan sampai orang-orang terkasih kita terinfeksi karena kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari 5M. Setelah kita tahu dan paham bagaimana cara menerapkan 5M, kalian semua jangan lupa ya untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dengan harapan semoga kita semua dihindarkan dari sakit dan Indonesia kembali pulih, agar kita semua bisa bertemu dengan sanak saudara kita. Oke, selain itu untuk membantu menekan angka positif COVID di Indonesia, kita harus lakukan dan ikuti vaksin. Teman-teman semua jangan lupa ya ikut vaksin ya. Terima kasih telah menonton videonya. Help prevent the spread, we are stronger together.